saya itu salah alamat gitu ya. Itu sikap emosional aja. Jadi masyarakat kita itu belum dewasa gitu. Belum dewasa dan nggak ada kerjaan. Itu masyarakat yang masih hidup di zaman sebelum reformasi pikirannya. Drama kontroversi panas, imbas karya Pandji Pragiwaksono. Dalam acara lawak tunggal spesial bertajuk Mens Rea, tampaknya semakin melebar kemana-mana. Dampak negatif yang datang, kini tak hanya menyapa Pandji Pragiwaksono, tetapi juga sang buah hati tercinta. Ya, sang putra kini jadi sasaran caci maki dan hinaan fisik dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Merasa tak terima dengan apa yang terjadi, Gamila Arif, selaku istri dari Pandji Pragiwaksono pun angkat bicara dan meluapkan kekecewaannya lewat media sosial. Ya lo ngatain gue, mau benci gue, silahkan udah biasa. Gak aneh? Beneran. Ngatain si Pandji bebas. Karma dia. Tapi tolong pertimbangkan sebelum bawa-bawa kebencian kepada anak-anak. Tulis Gamila Arif. Dengan tegas, Gamila Arif menyuarakan semua kekecewaan melihat nama dan para sang putra menjadi bahan olok-olok dari warganet tidak bertanggung jawab. Ya, walau namanya juga ikut diterpa cibiran, Gamalia masih menerima. Namun amarahnya meledak ketika sang putra ikut dibawa-bawa. Unggahan yang dipersoalkan oleh Gamalia Arif sendiri merupakan konten yang menampilkan wajahnya dan sang putra. Dan lewat unggahan itulah, salah seorang netizen membanding-bandingkan mereka dengan keluarga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini istri dan anak-anaknya si Pandji. Maaf nih, gak ada bagus-bagusnya dari mereka. Lebih bagus istri dan anak Pak Wapres Gibran. Terseretnya nama Gibran Rakabuming Raka dalam hinaan itu tentunya memiliki alasan. Pasalnya, dalam acara lawak tunggal spesial bertajuk Mens Rea, Pandji Pragiwaksono memang membagikan salah satu materi yang di dalamnya membahas soal penampilan Gibran. Yang mana, Pandji memberikan komentar bahwasanya Gibran kerap kali terlihat sebagai orang yang mengantuk. Menanggapi itu, Gibran Rakabuming Raka memilih untuk tidak ambil pusing. Baginya, komentar dari komedi merupakan hal yang wajar dan tidak perlu ditanggapi dengan langkah hukum. Sebuah reaksi damai yang kemudian disetujui oleh pakar hukum pidana Abdul Sikar Hajar. Dengan ada laporan soal Pandji yang kemarin di Mens Rea, tanggapannya apa Mas? Nggak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mens Rea-nya sendiri gimana Mas? Hah? Itu dokumentasi Mens Rea-nya sendiri. Yang keberatan ya Mas ya? Makanya itu artinya Gibran sudah ngerti. Dia sudah sampai pada satu pikiran. Ketika orang menjadi pejabat publik, maka dia siap dihina sekalipun, gitu loh. Karena apa? Karena dia dibayar oleh publik, dibayar gajinya itu gaji pajak rakyat, gitu. Itu yang harus disadari oleh para pejabat publik. Karena itu jangan nasping. Itu bahkan dicari apa sebenarnya kritik yang disampaikan, apa yang harus saya perbaiki. Itu yang mestinya dipikirkan oleh para pejabat publik. Jadi apalagi disampaikan lewat komedi, ya. Artinya tidak serius itu. Yang kalau mau ditanggapi secara serius, orang-orang yang ngomong di DPR itu. Dan pasti mereka nggak berani juga, karena mereka terikat disiplin partainya, gitu ya kan. Nah itu yang jadi serius. Tapi kalau dalam konteks seni, masyarakat yang mengemukakan, dia punya hak. Ya termasuk Anda juga punya hak nulis atau menampilkan karya media yang mengkritik negara atau mengkritik pejabat negara, nggak ada masalah gitu. Kecuali itu tadi saya bilang, menyebut nama orang secara pribadi, menghina dalam pengertian pribadinya. Itu yang bisa jadi persoalan pidana.
Tapi sepanjang dikaitkan dengan jabatan publiknya, nggak ada masalah. Apapun yang dikatakan orang. Walaupun pihak Gibran menegaskan untuk tidak ambil langkah hukum, Panji sendiri telah dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama alias AMNU dan Aliansi Muda Muhammadiyah pada tanggal 8 Januari 2026 silam. Laporan tersebut lantas dibenarkan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam konferensi pers yang digelar sehari setelah pelaporan. Hal itulah yang kini menjadi pro kontra dan menuai perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Lantas, seperti apa tanggapan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar? Benarkah laporan ini tidak akan menjebloskan Panji ke penjara? Menurut saya itu salah alamat gitu, ya. Itu sikap emosional aja. Panji kan seniman. Dia sedang berkarya di dalam aktivitasnya sebagai seniman. Dalam hal ini adalah stand up comedy itu. Gitu. Jadi saya kira nggak ada alasan untuk mempersoalkannya di luar di luar bidang seni gitu. Itu kesenian gitu ya. Kalau mau dilawan ya lawan lagi dengan stand up comedy yang lain. Iya, karena itu ada di dalam wilayah seni gitu. Itu pertunjukan. Kalau mau dilawan kan bikin lagi pertunjukan lawannya gitu. Itu yang ini jadi nggak ada tidak ada alasan untuk mempidanakan gitu ya orang yang sedang berkarya karena dia bukan sedang menghina, dia sedang melucu, dia sedang berkomedi gitu loh. Dia sedang melakukan aktivitasnya sebagai seniman. Itu yang membuat dia nggak bisa dipidana gitu loh. Kalau mau dilawankan, lawan lagi dengan stand-up komedi yang lain gitu. Itu ininya, alasannya itu. Diterima, diproses, iya. Namanya juga polisi, pelayan masyarakat. Itu yang mau saya ngomong. Tapi apakah diteruskan punya manggil Panji apa segala macam, itu kewenangannya polisi. Kalau polisi bilang, udah, kata ahli, ini karya seni, nggak bisa dipersoalkan. Itu selesai. Jadi semua yang diomongin itu benar-benar berdasarkan fakta dan data. Dan Panji pun mengeluarkan itu. Dan dia pasti ya sudah ngukur ya kalau gua ngomongin ini, gua bisa dituntut gak ya gitu ya. Semua sudah diperhitungkan gak. Termasuk tuh Kak yang ormas-ormas keagamaan yang dikasih konsensus tambang politik dagang sapi. Iya Kak? Ya iya Kak. Jadi semua tuh berdasarkan data dan fakta. Tak hanya soal laporan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Abdul Fikar Hajar juga sempat memberikan komentar terhadap fenomena unik yang terjadi di masyarakat belakangan ini, di mana banyak yang cepat menempuh langkah hukum tiap kali ada materi hiburan yang dirasa tak sesuai dengan pandangan pribadi. Lantas, seperti apa pandangan Abdul Fikar Hajar terkait hal itu? Jadi masyarakat kita itu belum dewasa, gitu. Belum dewasa dan nggak ada kerjaan, masih banyak pengangguran. Itu kenapa apa-apa itu ekspresi orang dilaporin seolah-olah ini gawat atau segala. Karena itu tadi masih banyak pengangguran, gitu loh. Itu orang cari kerjaan. Itu masyarakat yang masih hidup di zaman sebelum reformasi pikirannya. Meskipun banyak orang sekarang, ya, yang intelektual, yang sekolah tinggi-tinggi bahkan. Ya, tapi dia belum terbuka pikirannya, dia belum mengerti apa itu reformasi, ya, apa itu kebebasan, gitu, ya, apa itu aspirasi dan sebagainya. Itu masih banyak orang yang terkungkung itu, ya, terutama itu tadi orang-orang yang mencari panggung, orang-orang yang mencari kesempatan untuk tampil, ya, itu terutama itu. Padahal sekarang kita sepanjang orang tidak menyakiti orang lain, tidak tidak menyatakan secara pribadi, umpamanya kalau saya bilang Pak Jokowi itu kepalanya bengkok atau itu udah masuk itu penghinaan. Karena itu pribadi, menyebut nama dan itu. Tapi kalau masih menyebut jabatan ini segala macam, nggak ada masalah gitu. Itu memang haknya masyarakat untuk bicarakan itu gitu, untuk mengkritik itu. Karena masyarakat bayar pajak. Karena itu pejabat publik jangan nasping. Jangan panas kupingnya, harus terlatih. Ini zaman reformasi.
Nggak ada lagi pola relasi penguasa itu harus ditakuti oleh masyarakat. Nggak ada lagi begitu. Justru penguasa itu harus meletakkan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Termasuk kalau dikritik bukannya membalas, tapi lihat benar nggak apa yang dikritik yang dikemukakan. Perbaiki itu. Begitu pikirannya mestinya. Bukan itu lari ke hukum. Makanya itu masyarakat yang masih norak, yang masih cari panggung gitu, yang masih mencari kesempatan untuk tampil seolah-olah pembela pemerintah atau pembela itu seperti itu. Masih banyak orang yang begitu. Selain Gibran dan organisasi masyarakat agama Islam, masih banyak nama-nama BKN maupun organisasi besar yang menjadi materi dalam acara lawak tunggal spesial bertajuk Mensrea rilisan Panji Pragiwaksono. Buktinya, artis kenamaan Raffi Ahmad juga tak bisa mengelak dari ucapan Panji. Ya, nama Raffi Ahmad juga ikut dibawa-bawa oleh Panji dan mengejutkannya, ia sampai tak segan mengaitkan suami dari Nagita Slavina itu dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Sontak saja, hal itu pun mendapatkan reaksi dari banyak orang. Tak terkecuali dari Raffi Ahmad sendiri. Buktinya, ia sampai muncul di salah satu unggahan media sosial Erick Thohir demi memberikan pembelaan diri dan membantah materi komedi soal pencucian uang. Saya sama Raffi yang lagi digosipin cuci uang. Masa saya digosipin cuci uang, Pak? Gini loh, kalau ada generasi muda yang sedang membangun usahanya, itu harusnya itu didukung, bukan digosipin yang aneh-aneh. Dan saya yakin Raffi tidak di situ. Iya Pak Erik, benar. Saya tahu bagaimana dulu waktu sama saya di TV. Benar. Kita sebutin TV-nya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Dia Antv dulu. Saya tahu bagaimana benar-benar kerja mati-matian ngumpulin ya rupiah demi rupiah. Iya. Cuman memang garis tangannya luar biasa. Kemarin itu kan memang karena perusahaan aja kan nilai evaluasi perusahaan akhirnya kemarin aja ada beberapa yang udah mau invest, bener kan? Uang kita juga emang raise kan? Emang bener, kita raise, ya, fundraise. Sekarang dunia itu kadang-kadang kita membesarkan perusahaan itu dengan orang menitipkan uangnya di kita. Pakai investor. Investor. Jelas tapi. Jelas. Udahlah. Siap Erik. Jalan terus, jangan takut. Terima kasih. Ya. Terima kasih doain. Kita dorong anak-anak muda lain yang terus jadi pengusaha juga. Ya. Bisa aja banyak gitu ya. Sejak komika rame di Indonesia masuk ke media-media mainstream, ada kompetisinya segala macam, banyak yang viral-viral sebenarnya. Nggak cuman ini, cuman ya memang ini kan jadi rame karena banyak yang tersulut gitu ya, sehingga sekarang juga banyak yang melaporkan ke polisi. Itu sebenarnya sebelum-sebelumnya ya rame-rame biasa gitu. Kita kenal juga sebenarnya kayak misalnya Kiki Saputri misalnya sering viral juga zaman dulu, roastingan-roastingannya dia, potongan-potongan di kompetisi stand up comedy juga banyak banget yang viral. Sebenarnya nggak cuma sekarang, cuma karena sekarang ramai itu gara-gara ada laporan ke polisi menyulut demo dan seperti itu sih. Oh ya jelas kalau harus bertanggung jawab, jelas dia sebagai pemapar, sebagai yang punya materi, sebagai yang penyampai ya jelas harus bertanggung jawab. Cuman tanggung jawabnya seperti apa ya itu kan sebenarnya buat saya sih dia ada memberikan kritik dalam bentuk satir, dalam bentuk parodi, dalam bentuk komedi kan, yang buat saya sah-sah aja sih. Apa yang dilakukan Panji sah-sah aja, itu kegelisahannya dia yang dia sampaikan lewat medianya dia. Yang memang akhirnya muncul pro kontra ya buat saya juga wajar sekali di alam demokrasi, di era media sosial, bukan sesuatu hal yang luar biasa sih muncul pro kontra. Banyak sekali kok hal-hal yang di pro kontrain gitu ya, mau statement pemerintah lah, mau komedi, mau film dan lain sebagainya, itu wajar buat jadi pro kontra. Sementara itu, aksi pelaporan terhadap Panji Pragiwaksono buntut dari acara lawak tunggal spesial bertajuk Mensrea tampaknya telah sampai pula ke telinga rekan-rekan Panji Pragiwaksono di panggung komedi Tanah Air. Belum lama ini, komedian legendaris Indro Warkop saja sampai ikut buka suara dan memberikan tanggapan cukup pedas terhadap kejadian saat ini. Bagi Indro Warkop, semua ini hanya komedi.
dan diseretnya komedi ke jalur hukum merupakan bukti kemunduran cara berpikir. Saya kepengen juga ngerasain walaupun cuma acting gitu ya. Kalau beneran sih enggak ya. Ini opini lo ya. Opini lo ya. Opini. Jadi, menurut keyakinannya Pak Ade ya? Iya, menurut keyakinan saya. Kayak gitu. Karena saya juga malu juga lo sebagai bangsa ya. Komedi dituntut. Komedi. Ya udah, itu aja. Makanya itu juga tadi Pak Hendro kan ngomong komedi kok dituntut gitu kan. Maka malah kita banyak yang terhibur kok gitu. Emang fakta kan kejadiannya begitu gitu. Dan Panji itu nggak ngasal, dia riset gitu, observasi, dan emang semua orang setuju mengiyakan yang dia bicarakan gitu. Cuma ada yang tersinggung, pastilah itu pasti. Nggak ngomongin politik juga ada yang tersinggung, apalagi politik gitu. Cuma ya biarin aja ya, nanti juga adem sendirinya gitu kan. Jadi sayangnya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang disampaikan sama Panji menurut Pak Ade benar nggak? Ya? Yang disampaikan Panji Pak Ade. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pak Ade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pak Ade sampai Ya gimana Pak Ade? Ya? Mau jalan lagi. Oke, makasih. Ya itu bisa juga gitu kan. Ya, bener tadi kan Panji kan ngomongin fakta gitu kan, sesuai riset gitu. Jadi ya apa salahnya gitu, dan dia juga ngomong menurut keyakinan dia gitu, bukan menurut kita semua gitu. Ya mungkin apa ya, itu tadi ada yang suka ada yang nggak suka, cuma ya namanya berkarya mah ayo aja gitu. Yang penting nggak memunjukin orang gitu. Jadi kan nggak memunjukin orang siapa gitu, enggak kan, cuma faktanya emang begitu gitu, dan orang ngiyain gitu. Makanya banyak yang nonton juga gitu. Yang nggak menyinggung emang bener ngantuk kan, mukanya ngantuk kan, bener kan, dan semua orang yang nonton itu juga mengiyakan gitu. Ya faktanya emang begitu, nggak ngejelekin apa sih dia orangnya begini, dia orangnya begitu, cuma ya emang begitu fisiknya gitu. Panji ya jangan berhenti berkarya sih, karena beliau kan memang terkenal begitu kan, kritis dari dulu, stand up komedian yang selalu membahas politik pemerintahan. Jadi bedanya dia sama komik yang lain itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.